Kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Cici Brenda dan Cici Nadia. Oke, pagi hari ini kita merayakan Harnas Sekolah Minggu. Yeay! Oke, Harnas Sekolah Minggu kita pada tahun ini temanya apa sih Cici Nadia? Temanya untuk tahun ini adalah All for Jesus, yang artinya semuanya untuk Tuhan. Jadi kita berdoa, membaca kitab setiap hari, menyenangkan nama Tuhan, memuji Tuhan, itu semuanya untuk Tuhan. Oke, nah pagi hari ini sudah siap belum memuji Tuhan? Pasti udah siap dong ya, Chancy Kids GSJA gitu. Wow, oke, pastinya keren-keren semua nih memuji Tuhan yang pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan tolong berkati agar kami bisa menjalankan ibadah ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Melayani
sukacita nggak di hari nasional sekolah minggu ini? Aduh. Oke, yuk semuanya di rumah kita mau bangkit berdiri. 1, 2, 3. Bangkit berdiri semuanya. Oke, Cici mau tes nih. Pagi hari ini ada sukacitanya. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Mana sukacitanya? Sukacita. Oke, pagi hari ini kita nggak hanya bersukacita, kita nggak hanya memuji Tuhan, tapi kita mau jadi laskarnya Kristus. Oke, pagi hari ini laskarnya Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syadrak. Saya laskar Kristus, syadrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syadrak. Saya laskar Kristus, syadrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang manis. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan. Halo, Shalom. Hari ini adalah hari yang paling gembira buat kita sama-sama semuanya. Karena kita merayakan Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu. Semua makin hari makin gembira. Percaya kalau Tuhan Yesus hari ini juga begitu baik buat kita. Dia pelihara kita. Dan dia sangat sukacita kalau melihat anak-anak semua juga bergembira. Dan hari ini adalah Hari Anak Nasional Sekolah Minggu, khususnya GSJA, ya. Temanya adalah All for Jesus. Kenapa kita boleh percaya sampai hari ini? Karena Tuhan baik, ya. Kenapa kita tetap percaya? Karena Tuhan mengasihi kita selalu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Engkau memberkati kami anak-anak semuanya yang duduk diam dengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati lebar untuk supaya firman yang kami dengar masuk dan tinggal dalam kehidupan kami semuanya. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus kami ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Kita tahu bahwa hari ini adalah Hari Nasional Anak-anak semuanya. Kenapa kita harus merayakan? Karena kita dihargai, karena kita merasa menjadi bagian dari semuanya. Jadi jangan berpikir kalian mentang-mentang anak kecil, kita tidak ada hari spesial. Ternyata kita punya hari spesial. Nah, temanya ada All for Jesus. Segalanya bagi Tuhan. Nah, kita ambil dalam kitab firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 katakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di situ dikatakan,
biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa Tuhan memerintahkan kita supaya kita jangan menjadi kendor? Karena Tuhan mau supaya kita semuanya harus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita semuanya. Dia lahir bagi kita, dia mati buat kita. Masakan kita diam saja? Kita terus akan memberi yang terbaik buat Tuhan, supaya apa yang dia sudah lakukan itu berarti buat hidup kita. Berarti buat papa mama, berarti buat siapapun yang ada dan yang mengasihi Tuhan. Bayangkan kalau kita saat ini sudah dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Bahkan dia kasih berkat, kita naik kelas, ya kemudian semua kita berprestasi, jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3, atau ranking 10. Semuanya terbaik yang Tuhan mau beri. Lalu kita diam diri saja, nggak mungkin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita lakukan juga yang terbaik buat Tuhan. Karena kita boleh hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Lalu lakukan. Kenapa kita harus melakukannya untuk Tuhan? Jelas dong. Karena dia yang memberikan berkat. Karena dia yang menjanjikan semuanya itu. Orang-orang Israel semua pada waktu itu juga mereka mencari Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Bagaimana mungkin kalau mereka hari ini sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, lalu mereka berdiam diri? Tidak. Mereka melakukan, mereka berdoa, mereka bersyukur kepada Tuhan. Musa selalu mengajarkan sedemikian. Ketika mereka keluar dan mereka bebas dari serangan, dari serbuan dari orang-orang Mesir pada saat itu, Musa tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berjanji, dia katakan, hanya Allah sajalah yang akan kita sembah. Bahkan Yosua sendiri juga mengatakan kepada bangsa Israel, yang aku dan keluargaku, yang aku sembah hanya Tuhan. Yosua lakukan seperti itu, karena Yosua melihat hal yang baik dari Tuhan. Ya oleh karena itu, kenapa kita harus berikan segalanya bagi Tuhan? Karena dialah yang memberkati kita, dialah yang menjaga kita, dia yang melindungi kita. Bayangkan, kalau pada saat itu Tuhan tidak menyertai bangsa Israel, maka Fir'aun dan pasukannya akan membunuh habis semua orang Israel pada saat itu. Tetapi mereka cari Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka minta pertolongan Tuhan. Dan kita melihat, siapapun yang bersama dengan Tuhan, siapapun yang selalu dekat dengan Tuhan, maka dia akan dijagai dan dipelihara Tuhan. Mereka akan dilindungi. Mereka akan selalu ada dalam naungannya Tuhan. Bayangkan kalau kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan. Berapa banyak orang-orang Israel juga pernah mencoba untuk meninggalkan Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Tuhan tinggalkan mereka. Mereka pada waktu itu bersungut-sungut karena mereka merasa ditinggalkan. Ya, lagi-lagi Musa katakan, berseru kepada Tuhan, maka engkau akan didengar segala permohonan-permohonanmu. Mari kita mendekat dengan Tuhan terus. Sebagai anak-anak sekolah minggu, ingat, jangan kendor. Layani Tuhan. Dan biarlah roh kita menyala-nyala. Bagaimana rohnya menyala-nyala? Tetap bersemangat. Tidak pernah menggerutu. Apapun mungkin kita harus bangun pagi, ikut ibadah. Dan itu adalah suatu semangat yang baru. Karena kita tahu semua hari ini ada. Papa mama, ya sekolah yang baik, ya kemudian pendidikan yang baik. Semua itu dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengalaminya. Semua bisa kita alami semua karena Tuhan. Tuhan begitu baik buat kita. Tuhan sayang buat kita semuanya. Dia tidak pernah meninggalkan loh. Ya, maka hari ini kita percaya kenapa kita melayani Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Kasihnya yang begitu besar. Ya, kita bisa bayangkan pertolongan Tuhan terus. Rasul Paulus juga mengalami. Ya, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami betapa baiknya Tuhan menyertai dia. Waktu dia di dalam kekurangan, waktu dia nggak punya apa-apa, waktu dia mungkin pada saat itu ada di dalam penjara, dia katakan, layani Tuhan. Ya, dan biar rohmu menyala-nyala. Paulus ada di dalam, mungkin pada saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia tetap bersemangat. Dia memberikan sesuatu himbauan. Dia terus memberikan segala sesuatu ajakan untuk orang-orang di Roma. Jangan pernah, karena dia di penjara lalu menjadi lemah. Karena dia di penjara, Paulus pada saat itu semuanya lagi tidak berbuat apa-apa. Mereka harus datang kepada Tuhan. Mereka harus rindu kepada Tuhan. Dan Paulus mendengar apa yang mereka lakukan. Paulus mendengar apa yang dikerjakan oleh orang Roma.
tetap rohnya menyala-nyala. Yang waktu dulu mereka sudah mencari Tuhan, yang waktu dulu mereka sudah mendekat dengan Tuhan, untuk mereka dekat, dan untuk mereka bisa melayani. Maka jangan sampai hanya melihat Rasul Paulus saja, akhirnya mereka berhenti. Anak-anak juga demikian. Jangan karena ada COVID-19 ini lalu semuanya berhenti. Tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab. Tapi ajak papa mama terus berdoa. Ajak papa mama terus untuk baca Alkitab. Supaya apa? Hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kalau tidak salah kalian selalu ada tiap hari baca Alkitab ya. Terus lakukan. Jangan pernah berhenti. Baca Alkitab. Karena disitulah sebagai bagian roh kita tetap menyala-nyala. Anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa. Ini suatu sukacita yang besar. All for Jesus bukan hanya sekedar kita berikan kepada Tuhan tanpa kita berbuat apa-apa. Anak-anak dengar baik. Kalau engkau bilang katanya semuanya bagi Allah, kita juga harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Kehidupan kita, kepintaran kita, kerajinan kita di rumah. Ayo rajin, ya bantu papa mama semuanya. Kalau mama lagi masak, bantu dia. Kita tidak hanya bermain-main terus. Selesai kita belajar PJJ daring, ya di rumah kita tetap kita lakukan. Supaya apa? Itulah bagian untuk kita tidak pernah kendor. Jangan sampai ketika kita tidak ada dekat dengan gereja, tidak pernah ibadah, kita jadi malas-malasan. Ikut ibadah, belum mandi. Ikut ibadah, kita masih main-main. Ikut ibadah, handphonenya nyala, tapi orangnya kemana-mana. Kita nggak lakukan itu. Tetap roh yang menyala-nyala. Ya, waktu nyanyi kita memuji Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan, kita benar-benar duduk diam dengar firman Tuhan. Waktu ada tugas dikerjakan, itu yang terbaik. Saya mau semuanya yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan. Saya percaya, berapa banyak tokoh-tokoh di Alkitab, mereka melakukan semua untuk Tuhan. Hidupnya dipelihara loh. Mereka dijagai Tuhan. Bagaimana Nabi Elia? Mereka mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Sekalipun pada saat itu dia harus mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menjagai. Dan pada saat Simon Petrus juga waktu dia mencari ikan. Mereka mungkin kekhawatiran. Karena semalaman mereka mencari, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Yesus datang menjumpai 153 ekor didapati ikan tersebut. Semua tidak lain ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah penuntun dalam hidup kita. Yang takut diberikan keberanian. Yang sakit disembuhkan. Yang bimbang diberikan ketetapan hati. Maka firman Tuhan katakan, Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu saja. Gembala memberikan renungan buat hari ini. Kiranya kita terus diberkati. Ingat, jangan kendor kerajinanmu ya. Tetap biarkan roh kita tetap menyala-nyala. Doa kita, baca Alkitab kita, setia ikut kita dalam ibadah di YouTube ya, atau di live streaming, tetap dijalankan dengan baik. Pasti Tuhan akan memberkati. Doakan Indonesia semuanya serba pulih. Ya, negara kita pulih. COVID boleh berlalu. Dan semuanya sehat. Papa mama sehat, cici koko sehat, om tante, kakek nenek kita juga semua sehat. Itu doa kami semuanya. Mari kita berdoa, kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Ajar kami selalu supaya firman Tuhan yang kami dengar ini menguatkan kami. Kami ditegur supaya kami tetap punya roh yang menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Dan jangan pernah kendor semangat kerajinan dan kesetiaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ingatan-ingatan kami buat hari ini. Biarlah kami tetap terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dari segala yang ada sampai berkesudahan. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Diberkati orang tua kami. Diberkati pekerjaannya. Diberkati juga sekolah kami. Diberkati rumah tangga yang ada di kami semuanya. Supaya kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah kami tetap terus setia dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Shalom. Oke, saat ini tunggu-tunggu. Apa sih Cici Nadia? Games! Oke, nah pagi hari ini Cici minta kalian siapin Alkitab-Alkitabnya ya. Cici Nadia dan Cici Brenda akan hitung 10 detik untuk kalian menyiapkan Alkitab kalian. Yuk, disiapin Alkitabnya. Yuk kita sama-sama itu Cici Nadia ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah disiapin Alkitabnya semuanya. Sekarang dipasang telinganya karena nanti Cici Nadia akan kasih satu ayat. Nah, di dalam ayat ini ada gamesnya. Sudah siap semuanya? Pasti udah siap. Pasti sudah siap dong. Oke, Cici Nadia, apa sih ayatnya? Ayatnya itu di Roma 12 ayat 11. Oke, dibuka dulu. Roma 12 ayat 11. Oke, Cici tungguin ya. Dibuka dulu, Cici ulangin. Roma 12 ayat 11. Oke, udah siap semua nih kayak Cici Nadia nih. Udah dong, iya. Oke. Nah, gamesnya adalah kalian harus menemukan kata terakhir atau kata 10 di dalam ayat tersebut. Oke, dimulai. Oke, Cici Nadia, kayaknya semangat banget nih mereka jawabnya. Udah banyak yang jawab, cepet banget jawabnya. Terbukti bahwa anak-anak Chancy Kids guys ya tuh jago-jago, pinter-pinter semuanya. Oke, nah mungkin penasaran nih jawabannya apa sih Cici Nadia? Jawabannya apa ya, Ci? Oke, kita kasih tahu sama-sama ya. Jadi jawabannya adalah Halo Chancy Kids GSJA, hari ini kita mau menghafal ayat hafalan nih. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Pastinya udah tahu ya kalau ayat ini adalah ayat pendukung dari tema Harnas kita yaitu All for Jesus. Apa sih bunyinya? Nah, di sini sudah ada temanya ya. Nah, di setiap tema ini All for Jesus. Nah, di setiap tema ini akan ada bunyi ayatnya. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan yang ketiga, dan layanilah Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh malas untuk melayani Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya untuk kita. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan sukacita dan roh yang menyala-nyala. Selamat menghafal. Dadah. Nah, mungkin penasaran nih jawabannya apa sih Cici Nadia? Jawabannya apa ya, Ci? Oke, kita kasih tahu sama-sama ya. Jadi jawabannya adalah Tuhan. Selamat untuk yang menang. Nah, kita ada pengumuman penting nih, Ci, buat kalian semua. Mulai minggu depan, kalian akan dibagikan buku Ciluk B dan juga buku Rema. Oh iya, buku Ciluk B ini akan kalian pakai di 5 minggu pertama ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh buku Rema di 5 minggu yang kedua. Nah, jangan sampai hilang ya, karena semua cerita firman Tuhan akan diambil dari kedua buku ini nih. Nah, bagi kalian yang menyelesaikan buku ini dari awal sampai akhir, Cici juga akan membagikan hadiah kepada kalian yang menyimpan buku ini dengan baik dan juga mengikuti ibadah kita setiap minggunya. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah kita setiap minggu. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Hai Chancy Kids GSJA, senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Nah, sebelumnya Cici mau mengucapkan Selamat Hari Nasional Sekolah Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Nah, untuk hari ini kita akan membuat aktivitas. Pertama-tama Cici mau perkenalin kalian sama bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ada gunting. Yang kedua ada pulpen. Yang ketiga ada double tip. Atau kalian mau pakai lem juga boleh ya. Yang keempat ada origami atau kertas karton. Nah, kalau misalnya Cici memotong kertas karton yang ukurannya 20 x 20 cm. Kalian bisa pakai origami atau HVS juga bisa ya. Sesuai dengan adanya kalian aja di rumah.
Terus yang terakhir, Cici juga siapin kertas karton yang ukurannya 25 kali 10 cm. Kalian bisa pakai HVS juga ya, seadanya aja kalian di rumah. Nah, langsung aja yuk kita mulai membuatnya. Nah, jadi langkah pertama, kita siapkan origami kita, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, seperti persegi panjang itu ya. Lalu setelahnya, kita gunting agar menjadi 2 bagian. Yang kita pakai hanya satunya aja ya. Kalau kalian mau pakai karton langsung bisa diukur dengan ukuran 10 kali 20 cm. Kalau misalnya kalian pakai origami aja, kalian bisa gunting seperti cara Cici yang tadi ya. Lalu setelah kita gunting, kita bisa memakai satunya aja. Nah, yang satunya lain bisa disisihkan dulu ya. Lalu setelah itu kita lipat sisi kiri dan sisi kanannya menjadi segitiga seperti yang di video ini ya. Kemudian kita lipat segitiga di baliknya juga. Kemudian kita buka satu bagian segitiganya dan kemudian kita tekan tengahnya menjadi segitiga yang lebih kecil. Dan kita lakukan di sebelahnya juga ya. Kemudian kita lipat ujung segitiga menjadi bentuk persegi, seperti yang ada di video ya. Dan jangan lupa lakukan di sebelahnya juga. Lalu buka kedua lipatan persegi dan tekan, seperti yang ada di video ini, agar bisa membentuk 4 kotak yang lebih kecil lagi ya. Lalu kita lipat keempat ujung persegi yang tadi kita buat seperti bentuk layang-layang ya. Lalu kita buka dan kita tekan setiap sudut dari layang-layangnya sehingga membentuk layang-layang yang lebih kecil lagi. Lalu kita lipat bagian belakang origami ke arah belakang seperti ini ya. Kemudian kita lipat bagian ujung kanan dan kiri sedikit ke belakang agar terlihat seperti hati yang lebih sempurna. Kemudian bentuk hati kita sudah selesai deh. Nah, mari kita lanjut untuk membuat kartu ucapannya yuk. Kemudian kalian bisa siapkan kertas yang berukuran 10 x 25 cm. Boleh HVS atau apapun yang ada di rumah kalian ya. Pastikan warna kertasnya berbeda dengan hati yang sudah kita buat tadi ya. Jangan lupa dipersiapkan double tip dan pulpennya. Kalian bisa menulis isi hati kalian atau janji dari hati kalian sendiri. Kalau Cici tulisnya, all of my heart is only to serve Jesus, yang artinya seluruh hatiku hanya untuk melayani Tuhan. Nah, ini dia hasilnya setelah Cici tulis. Lalu jangan lupa kalian menulis nama kalian di bagian bawahnya ya. Ini dia hasilnya setelah Cici menulis nama dan menghias sedikit. Lalu kita persiapkan double tipnya dan kemudian kita tempelkan ke tengah bagian segitiga. Dan nanti kita bisa tempelkan hati yang sudah kita buat ke segitiga tersebut. Nah, udah jadi nih kartu ucapan Harna Cici. Cici yakin semuanya pasti buat dan punyanya bagus-bagus banget ya. Kalian bisa menempelkan kartu ucapan ini di pintu kamar kalian, dinding kalian, ataupun di lemari kalian sebagai pengingat akan janji kalian yang sudah kalian ucapkan di kartu ucapan ini. Sekian aktivitas kita hari ini, selamat mengerjakan. Terima kasih semuanya, God bless you. Kita telah selesai mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mau tutup ibadah kita di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan kalau kami bisa mengikuti Hanas pada tahun ini. Kiranya Tuhan, semua yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, berkati setiap sekolah kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang pintar Tuhan, dan biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah! Setiap kita punya peranan yang berbeda, setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya